6 Juni 2023 trading journal di minggu ketiga dan keempat. Di minggu ketiga win rate 33%, 1 profit, 2 loss, BEP 3. Minggu keempat win rate 50%, profit 3, loss 3. Secara pips minus 2,8 di week ketiga. Secara R plus 0,07, secara USD minus 4,2, karena memang balance masih kecil sehingga belum bisa menyesuaikan antara risk ratio risk per trade-nya. Minggu keempat, minggu lalu cukup bagus secara pips plus 93 pip, secara R juga bagus plus 78, dan secara USD 37,9. Detail dari transaksi yang pertama BEP, kalau dilihat secara tren H4 turun. Di sini garis hijau adalah SNR di daily ya, setelah di gambar sebelumnya. Secara H4 jelas breakdown, tren masih turun, break support, kemudian harga mantul di area SNR daily dan ke atas. Kemudian secara H1 terlihat jelas juga break support, harga mantul di SNR daily dan kembali ke area resisten. Untuk entry di M15, setelah harga mantul di area supply H1, sehingga saya ini H1, dan di sini ada M15-nya ada supply yang bagus. Entry pertama di sini kena trigger sell limit. Setelah break support, pasang sell limit di sini, harga masuk area, sempat balik ke area lagi, cuma karena sudah 2 kali sehingga tidak fresh, pasang SL plus di sini. Akhirnya kena SL plus dan terjun sampai ke bawah jauh ya. Ya secara setup valid, namun secara transaksi SL plus. Entry kedua kita loss. Secara trend masih down H4, kemudian di H1 juga masih ada di range. Cuma memang sell di sini sangat tidak bagus ya, karena harusnya sell di harga mahal. Jadi memang ini entry yang tidak bagus lah. Kemudian di M15 secara trend sebenarnya masih down juga ya. Ini pasang di M5 ya, entry pasang PO di M5. Nah, secara M5 adalah seperti ini. Kenapa pasang PO di sini? Karena ini sudah break ya, break secara support. Jadi harga sudah membentuk reaksi perubahan tren. Pasang PO di sini dengan TP di area support daily, namun ternyata harga terbang jauh. Jadi entry kedua ini kita loss. Harusnya memang tidak ada entry sell di sana. Entry ketiga BEP, secara tren H4 masih down, break support down, mantul di resisten, kembali ke support dan kembali ke area resisten. Secara H1 dilihat ada liquidity di sini di area supply. Ini yang menjadi alasan kenapa saya cut posisi di area M15. Jadi ada supply di sini, kemudian pasang PO di sini, karena ada juga likuiditas yang bagus di sini. Harga sempat floating ya, sempat naik floating pada saat di sini
baru ada likuiditas di sini sehingga cut posisi di sini. Ternyata memang pada saat setelah di-cut harga naik dan harga mengambil likuiditas di H1. Jadi keputusan yang tepat untuk cut loss setelah ambil likuiditas, harga drop menuju target keempat loss. Jika melihat cara H4 masih down dan area entry, kenapa entry di sini? Ini entry yang sangat kacau ya, sangat kacau karena hanya melihat supply di sini sehingga pasang ini ada likuiditas sampai di sini dan target ke area sini. Entry ini sangat payah ya, ini harus dijadikan evaluasi lagi karena mantul di area resisten gitu ya. Nah kemarin tuh entry buy karena harga sudah break support atau resisten di daily hingga analisanya bisa naik ke atas lagi ya. SL di entry kali ini. Entry kelima profit secara range H1 break support ya. Ya kita hanya cari opsi sell dan ada news waktu saat itu NFP seingat saya. NFP dan H1 down, kita cari sell. Kemudian secara bentukan M15 nya seperti ini, candle panjang 1 dan entry-nya di M5. Pada saat itu di M1 sorry, ada supply yang bagus dan benar saja ketika harga pelan-pelan masuk ke area supply, trigger dan mencapai target kita. Jadi entry terakhir di minggu ketiga ini berakhir profit. Entry pertama di minggu keempat profit. Secara analisa keempatnya tren masih down ya, tren masih down sangat jelas. Secara H1 juga wave struktur masih down sehingga opsi sell masih menjadi pilihan yang baik dan entry-nya ada di M5. Nah, melihat ada supply yang bagus di sini, kemudian ada area imbalance dan juga ada likuiditas di sini sehingga memutuskan untuk pasang entry area supply sini dan SL di atas sini kan, dan TP-nya di area ini. Trading pertama berakhir dengan profit. Hari Selasa trading kedua minggu keempat, cara tren H4 masih sama seperti Senin, masih down. Kemudian H1 juga sama, masih down. Bias TF besar masih turun. Kemudian M15 ini area entry-nya di sini. Kenapa ngambil sell? Karena ada di area supply H1, kemudian tren H4 masih down, H1 pun masih down. Sehingga ketika pullback menjadi area sell, dari area sell. Nah, cuman memang secara M15 struktur sudah mulai berubah. Tadinya downtrend menjadi uptrend setelah break, kemudian di sini struktur up dia secara M15 sudah berubah struktur menjadi up, mungkin itu salah satu penyebabnya. Dan area entry di M5 juga sama, secara struktur sudah berubah jadi up. Jadi harga naik sedikit sebenarnya ngebreak area kita, dan pada saat akhirnya memang struktur M5 sama M15 menguatkan untuk masih valid di TF yang besar ya, tren penurunan di TF yang besar. Jadi di trading kita hari Selasa ini berakhir dengan loss. Nah, kita harus evaluasi apakah
dua time frame kecil acuan kita itu berlawanan, kita ngikutin arah tersebut namun dengan TP yang terbatas. Entry ketiga di hari Rabu, loss juga, areanya masih sama seperti hari sebelumnya. Sebelumnya kan area di sini ya, entry secara tren H4 dan H1 turun, namun M5 dan M15 itu naik ya, dan ini sudah break juga sebenarnya secara resistennya. Mantul di sini cari sell karena area apa ya, area ini yang jadi acuan. Kemudian secara tren H1 pun masih turun, namun ternyata melengkapi dulu struktur di H1 dan H4 untuk turun ya. Jadi entry ketiga ini berakhir loss. Untuk entry selanjutnya profit, kita menggunakan setup untuk melihat arah tren di sesi Asia-nya. Nanti akan dibahas sampelnya ya. Saja ketika Asia-nya itu up ya, di sini kan secara open di sini sering kelihatan naiknya lebih tinggi dibandingkan dengan turunnya. Kita entry di lawanan kenaikannya, berarti cari sell, dan sell ketika harga sudah break likuiditas ke atas, ini sudah break, kemudian menunggu arah cara break supportnya ya. Break supportnya di sini sudah terbreak dan pasang posisi di area imbalance di sini. Entry ini berakhir profit. Mungkin belum jelas ya, nanti akan dijelaskan lagi secara detailnya, teknikalnya. Entry selanjutnya sama juga menggunakan setup London di EU. Ini loss. Jadi secara sesi Asia up lebih tinggi dibandingkan dengan downnya dari opening market Asia, sehingga mencari setup sell yang berlawanan dengan kenaikan di Asia. Sellnya ini ketika harga sudah break resisten, ngambil liquidity di sini, kemudian break secara support terdekat di sini, dan entry di area likuiditas. Ya. Nah, SL ini terkena SL meskipun setup valid hingga nyampe ke bawah sini ya, jauh di bawah dari TP kita. Ini yang jadi pertimbangan kemarin, SL di sini itu kan di atas high sini, cuma beberapa setup mengambil dulu likuiditas dan SL yang bagus malah di atas dari high yang sebelumnya lagi ya. Jadi ini secara setup bagus, hanya saja sudah terkena SL tipis dan meluncur ke area target. Dan yang terakhir di minggu kemarin berakhir dengan manis, setup London juga ya, setup London juga. Jadi secara Asia naik tinggi, seingat saya di sini sih, di sini openingnya Asia naik turunnya sejauh ini, sehingga kita cari setup sell yang berlawanan dengan kenaikan. Harga sudah break resisten, kemudian nunggu break support dan cari di area entry. Di sini ada imbalance di sini, jadi pasang area sell sini, kemudian stop loss di atas sini ya, di atas sini, dan harga meluncur menuju take profit, sehingga di dua minggu ini kita cukup bagus ya. Ini secara rekapannya minggu keempat kita profit $37,09. Secara balance pun sudah mulai berangsur kembali membaik setelah sebelumnya modal di 200 kan, turun naik turun kemudian naik lagi.
di atas dari modal kita profit. Jadi secara profit, akumulasi $13 ya. Mudah-mudahan minggu depan jadi lebih baik lagi.